Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur kesehatan yang ketiga menurut Bloom adalah sosial. Nah, di sini ada semacam keyakinan kesehatan. Ini berasal dari lingkungan masyarakat. Jadi, lingkungan masyarakat mempengaruhi sehat tidaknya manusia. Nah, jadi secara umum lingkungan yang mempengaruhi suatu kesehatan adalah lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisik itu lingkungan sekitar, yaitu lingkungan tempat tinggal manusia itu. Nah, jadi lingkungannya itu bersih atau kotor atau jorok gitu kan. Jadi lingkungan yang tidak sehat, lingkungan fisik yang tidak sehat itu menjadi penyebaran wabah penyakit. Nah, oleh karena itu, ya contohnya misalnya pembuangan air, ya, yaitu air yang dibuang dari kamar mandi. Jadi orang pada zaman dulu ketika membuat kamar mandi, maka airnya mengalir keluar, kemudian ke pekarangan. Di situ ada, ya katakanlah lubang atau blumbang gitu ya, orang Jawa mengatakan gitu. Nah, blumbang itu adalah tempat pembuangan air bekas yang dipakai, baik untuk mencuci, kemudian untuk mandi, dan semua aktivitas, ya, mencuci beras, mencuci sayur-sayuran, gitu ya. Nah, limbah air ini kemudian menjadi genangan. Nah, genangan ini juga seringkali menumbuhkan, ya, jentik-jentik nyamuk gitu ya. Maka di dalam lingkungan fisik itu ada nyamuk yang, ya katakanlah cukup banyak sehingga orang kemudian terganggu gitu ya. Kemudian orang memasang obat nyamuk gitu kan. Jadi pada dasarnya memang manusia harus membuang limbah air sehari-hari itu ke tempat yang benar, ya. Jadi limbah, ya, kamar mandi jangan sampai di perkotaan itu, ya, harus membuat spiteng, ya. Tetapi orang kemudian katakanlah tidak mau mengeluarkan uang untuk bikin spiteng, tetapi kemudian kotoran manusia itu dialirkan ke sungai. Nah, ini sungainya menjadi sangat kotor, ya, dengan kotoran manusia. Tapi ada juga yang membuang kotoran ke kolam ikan misalnya, sehingga dimakan oleh ikan. Ya, jadi sebenarnya ada cara-cara tertentu agar lingkungan kita ini tidak jorok, tidak kotor, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada nyamuk untuk berkembang. Nah, kemudian di samping itu ada lingkungan sosial. Jadi manusia itu bergaul dengan sesamanya. Jadi ketika salah seorang atau beberapa orang mengalami sakit, ya, dan sakitnya itu menular, maka penyakit itu akan cepat, ya, menyerang masyarakat secara keseluruhan. Nah, jadi karena manusia bergaul, maka tidak mungkin, ya, penyakit itu bisa eh, dihindari gitu ya, karena memang orang harus saling eh, bertemu, berinteraksi, kemudian melakukan transaksi, baik transaksi sosial, ekonomi maupun budaya. Nah, kemudian bisa juga penyakit itu disebabkan oleh lingkungan budaya. Jadi lingkungan budaya itu adalah lingkungan yang dilandasi oleh kebiasaan
atau tradisi, ya. Jadi bisa tradisi yang buruk, ya, ada juga tradisi yang baik, ya. Jadi tradisi buruk misalnya manusia tadi ya tidak berperilaku bersih, ya, artinya ada kecenderungan masyarakat mengabaikan kesehatan lingkungan sosialnya atau sosial budayanya itu. Jadi mereka tidak melakukan pencegahan kemungkinan dari penyakit. Nah, akhirnya karena mempunyai tradisi-tradisi yang buruk tadi, maka penyakit dengan mudah, ya, misalnya berkembang biak dan akhirnya banyak orang yang jatuh sakit. Jadi lingkungan yang lain, misalnya lingkungan binaan, gitu ya. Nah, biasanya di dalam masyarakat lingkungan binaan ini jauh lebih bagus, lebih baik gitu ya, karena dalam masyarakat binaan orang diberi kesadaran terus-menerus mengenai berbagai hal, ya, termasuk di dalamnya untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat pasti orang akan mengarah kepada pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan kesenian atau budaya. Nah, sehingga di dalam masyarakat itu akan hidup dalam keadaan yang sehat. Jadi lingkungan fisiknya sehat, lingkungan sosialnya sehat, lingkungan budayanya juga sehat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.